Bambang Muslim. Sekali lagi terima kasih untuk terselenggaranya webinar yang insya Allah sangat bermanfaat dan dipentingkan ini. Tema ini sesungguhnya berangkat juga dari kesadaran sejarah ya, dan sekaligus juga keprihatinan sejarah. Kesadaran sejarah karena bangsa Indonesia ini sesungguhnya hadir dan merdeka tidak dalam posisi untuk menghadap-hadapkan antara Islamofobia dan Indonesiafobia. Bahkan dulu para bapak bangsa, para pahlawan bangsa, dan itu terlihat jelas di dalam upaya mereka untuk mempersiapkan Indonesia merdeka, pada saat dihadirkannya dari panitia 8 menjadi panitia 9, itu ada sebuah cerita yang sangat heroik ya. Dari panitia 8 bentukan BPUPK pada tanggal 1 Juni itu menghadirkan 8 tokoh yang dalam tanda kutip tidak proporsional, yang menghadirkan mayoritasnya adalah kalangan nasionalis kebangsaan. Dari nasionalis Islam hanya 2 saja, yaitu Kiai Haji Wahid Hashim dan Kiai Bagus Hadikusumo. Nah, kondisi yang tidak menggambarkan tentang representasi yang benar ini dikoreksi oleh para peserta rapat gitu ya. Dan kemudian oleh Bung Karno dihadirkanlah sebuah koreksi menjadi panitia 9. Panitia 9 itu menghadirkan representasi yang representatif, di mana komposisi daripada keanggotaannya menggambarkan betul koreksi terhadap seolah-olah umat Islam dipinggirkan, untuk kemudian menerima kehadiran umat Islam dalam proporsi yang tepat gitu ya, atau proporsi yang adil. Dari 9 tokoh itu 8 beragama Islam, 1 beragama Kristiani. Dari yang beragama Islam itu 4 dari kalangan nasionalis kebangsaan, 4 dari kalangan nasionalis Islam. Dan kemudian dari mereka inilah disepakati dasar dan ideologi negara yang tadinya diperdebatkan dengan sangat serius ya di BPUPK dari tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni, di mana disimpulkan ada 2 ideologi besar yang ditawarkan, yaitu ideologi kebangsaan Pancasila atau ideologi Islam. Nah, itu kemudian dibuat kompromi oleh panitia 9 yang sudah merupakan produk kompromi tadi itu, yang menghilangkan dikotomi antara keislaman dan keindonesiaan, tapi kemudian menjadi satu. Mereka di panitia 9 bisa menyepakati dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila pertamanya adalah merupakan kompromi antara ideologi kebangsaan maupun ideologi keagamaan. Jadilah Pancasila sebagaimana yang disepakati pada tanggal 22 Juni dan kemudian difinalisasi pada tanggal 18 Agustus. Dan mengatakan bahwa fenomena sejarah, fakta sejarah terjadinya dari panitia 8 jadi panitia 9, menghadirkan Piagam Jakarta, menggambarkan betapa harmonisnya para bapak bangsa, betapa harmonisnya para tokoh-tokoh nasionalis kebangsaan dan nasionalis agama Islam, dan mereka bisa bersatu padu, menyepakati, membuat kompromi, tidak terjebak kepada saling menegasikan atau saling mengkafirkan, tetapi justru mereka bersatu padu untuk kemudian mempersiapkan Indonesia merdeka. Itulah karenanya ungkapan Bung Karno yang mengatakan jas merah menjadi semakin relevan. Tapi saya juga dalam konteks inilah selalu juga saya sampaikan pentingnya selain jas merah juga jas hijau. Kalau jas merah hanya jangan sekali-kali melupakan sejarah, tapi sering karenanya sejarah yang benar atau sejarah yang komprehensif dilupakan, maka penting jas hijau. Ya, yaitu jangan sekali-kali hilangkan jasanya umat Islam. Karena umat Islam mempunyai jasa yang luar biasa diakui bahkan oleh Bung Karno sendiri terlibat dalam menghadirkan Indonesia merdeka. Nah, hadirnya jas merah dan jas hijau inilah yang kemudian diharapkan akan mengkoreksi apa yang kemudian disebut sebagai Islamofobia maupun juga Indonesiafobia. Nah, Bapak biasa hormati, dengan pendekatan semacam itulah nanti saya ingin para narasumber akan membahas dari sisi detail tentang definisi apa itu Islamofobia, apa itu Indonesiafobia, begitu ya, dan apa itu post-truth ya. Mungkin nanti akan dibahas secara lebih detail oleh Bapak-bapak para narasumber yang semuanya saya hormati. Tapi kalau merujuk kepada akar masalah tampilnya Islamofobia dan kemudian juga munculnya kondisi post-truth yang sekarang ini sedang menggejala, kita bisa merujuk dengan apa yang dikaji oleh Islamic Network Group
di mana komunitas ini mengkaji ada 2 faktor yang menghadirkan atau memunculkan mengapa bisa hadir yang disebut sebagai Islamofobia. Pertama adalah faktor sejarah, dan kemudian adalah faktor realita kekinian, di mana kemudian interaksi dari begitu banyak hal menghadirkan kelanjutan daripada Islamofobia itu. Dari sisi sejarah disampaikan bahwa Orientalisme mempunyai peran yang sangat mendasar untuk menghadirkan Islamofobia, untuk menghadirkan teoritisasi daripada Islamofobia, dan bahkan untuk menghadirkan aksi-aksi politik melalui penjajahan dibasiskan kepada ideologi tentang Islamofobia. Karena dengan kajian-kajian orientalistik ini, dikajilah kondisi umat Islam begitu ya, atau kondisi bangsa Timur yang mayoritasnya beragama Islam, yang kemudian dari kajian yang diperkirakan ilmiah itu diberikanlah nasihat kepada kolonialis Barat gitu, apakah Belanda, Inggris, Prancis, Jerman, Italia dan lain sebagainya, Spanyol dan Portugal, untuk kemudian memberikan justifikasi terjadinya kolonialisme, justifikasi terjadinya penguasaan dan sekaligus juga perampasan dan sekaligus juga dalam tanda kutip stereotyping terhadap Islam dan umat Islam yang diposisikan sebagai negatif. Nah, orientalisme ini berlaku dengan sangat masif dari abad ke-18, abad ke-19, bahkan di abad ke-20 pun masih berlanjut dalam bentuk yang dalam konteks Indonesia disebut sebagai politik etis atau etis politik, di mana kemudian orientalisme itu satu pihak memberi ruang seolah-olah mereka membalas jasa kepada bangsa-bangsa dijajah, tapi sesungguhnya sedang mempersiapkan untuk melanjutkan peran daripada kolonialisme itu melalui anak didik mereka yang dididik dengan pola-pola pendidikan yang sekularistik, liberalistik, sekalipun mereka Muslim, kemudian mereka akan dicerabut dari akar keislamannya dan bahkan menghadirkan Islamofobia karena mengkaji Islam dengan cara yang tidak tepat atau dengan cara yang tidak semestinya. Itu dari sisi faktor sejarah ya, faktor sejarah hadirnya Islamofobia yang kemudian menghadirkan sikap warga di Barat, negara-negara Barat yang memusuhi umat Islam, bahkan menjajah umat Islam dalam waktu yang sangat panjang, dan bahkan menghadirkan sesungguhnya kalau mereka menuduh Islam menyebar dengan pedang, maka sesungguhnya mereka lah yang bukan hanya pedang yang mereka bawa, mereka membawa meriam, mereka membawa mesiu, mereka membawa kapal perang, mereka membawa perampok, dan mereka merampok milik dari umat Islam sambil menyebar fitnah atau stereotip yang negatif terhadap Islam dan umat Islam. Itu orientalisme. Dari faktor sejarah juga muncul kecenderungan untuk melakukan simplifikasi, dan dari simplifikasi ini dilakukanlah generalisasi. Jadi mereka melalui kajian dari kalangan orientalis yang diperkirakan sebagai mestinya adalah kajian yang objektif, rasional, berbasiskan kepada kebenaran gitu. Tapi karena memang basisnya adalah melihat secara negatif terhadap Islam dan umat Islam, dunia Timur, maka mereka melakukan tadi simplifikasi dan generalisasi. Sesuatu yang sesungguhnya secara prinsip merupakan ajaran agama Islam yang luar biasa terkait dengan toleransi, terkait dengan kerjasama, terkait dengan inklusivitas, terkait dengan menghormati sesama. Itu kemudian disimplifikasi menjadi suatu hal yang tidak merupakan ciri dasar dari Islam hanya karena terjadinya peristiwa-peristiwa di kelompok tertentu yang melakukan tindakan-tindakan yang dipersepsikan sebagai menghadirkan hal yang negatif di mata Barat, apakah yang disebut nanti dengan terorisme, radikalisme, dan lain sebagainya. Kejadian pada beberapa pihak, beberapa suku atau beberapa oknum ini kemudian digeneralisasi dan kemudian disimplifikasi bahwa Islam artinya adalah pedang, Islam artinya adalah kekerasan, Islam artinya adalah teror dan terorisme, dan itu digeneralisasi sehingga membenarkan terjadinya penjajahan Barat, membenarkan terjadinya tafsir dengan dalih tafsir yang modern atau tafsir yang humanis atau tafsir yang hermeneutik atau tafsir yang kemudian seolah-olah dengan cara itu akan memanusiakan atau membudayakan, menghadirkan kebudayaan yang tinggi bagi umat Islam. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah kelanjutan daripada
orientalisme yang memunculkan perilaku simplifikasi dan sekaligus juga generalisasi. Nah, generalisasi yang simplistik ini yang kemudian menghadirkan salah paham tentang Islam, salah paham tentang umat Islam, dan akibatnya menghadirkan Islamofobia. Yang ini di pihak yang lain juga menghadirkan satu reaksi dari kelompok umat Islam. Karena dijajah, karena difitnah, karena disalahpahami, karena dirampok, umat Islam melakukan perlawanan. Nah, ketika umat Islam melakukan perlawanan disebut sebagai teroris, radikalis, dan kemudian semakin memunculkan stereotyping di kalangan Barat bahwa Islam itu adalah tadi radikalisme, ekstremisme, eksklusivisme, antisosial, dan segala tuduhan-tuduhan yang lainnya. Jadi padahal sesungguhnya itu semuanya terjadi akibat ataupun reaksi dari kejahatan intelektual yang mereka lakukan melalui orientalisme maupun juga simplifikasi dan generalisasi yang mereka ciptakan dan mereka berlakukan secara sepihak terhadap komunitas umat Islam, mulai pendekatan kekerasan, baik kekerasan fisik melalui mesiu, melalui meriam, melalui kapal perang, melalui perampokan, maupun juga kekerasan intelektual melalui tadi pemaksaan teori-teori melalui jalur orientalisme yang tadi telah saya sebutkan. Yang kedua dari grup yang tadi sudah melakukan kajiannya, Islamic Network Group tadi, ING tadi, menyampaikan bahwa Islamofobia juga berlanjut menjadi faktor kekinian, karena orientalisme dalam beragam bentuknya juga masih tetap berlanjut. Karena simplifikasi dalam beragam bentuknya juga masih terus berlanjut. Itulah karenanya dalam faktor kekinian dicatat bahwa ada beragam hal yang kemudian menumbuh suburkan Islamofobia itu. Satu, adanya internalisasi yang mengafirmasi stereotyping yang tadi disebutkan di depan. Jadi berulang-ulangnya kasus dan atau berulang-ulangnya kajian yang memang sudah diarahkan dalam konteks kasus-kasus yang dulu terjadi pada zaman awal terjadinya kolonialisme, itu kemudian semakin diulang, semakin diperdalami kajiannya, diulangi terus-menerus, dilakukan internalisasi di kalangan para peneliti Barat, di kalangan para pengkaji di Barat, bahkan di kalangan para pengambil keputusan politik di Barat, pengambil keputusan militer di Barat, sehingga itu akan semakin menghadirkan tadi semangat mereka untuk terus melanjutkan kolonialisasi, karena tadi terjadinya Islamofobia, kebencian terhadap Islam atas akibat dari kajian-kajian yang dilakukan oleh kalangan orientalis, termasuk juga dengan generalisasi dan simplifikasinya itu. Yang kedua adalah juga terjadinya xenofobia, yaitu satu ideologi atau satu kondisi psikologis di mana masyarakat Barat takut kepada orang-orang asing atau yang berbeda dengan mayoritas, yaitu mayoritas kulit putih. Padahal ya sesungguhnya justru merekalah yang orang asing yang datang ke negeri-negeri Islam begitu ya, dan kemudian membunuhi umat Islam, membunuhi ulama-ulama Islam, merampok, menjarah, dan menghancurkan kerajaan-kerajaan Islam. Mereka seorang asing justru menghadirkan horor. Tapi sekarang justru, atau mereka dalam konteks yang modern ini, justru anti dengan pendatang asing, atau mereka menjadi sangat tidak bersahabat dengan orang-orang asing. Itulah yang terjadi dalam konteks apa yang terjadi di Perancis, di Denmark, termasuk juga di Amerika Serikat. Kemarin ada fobia terhadap masyarakat Asia, di Perancis fobia terhadap masyarakat ya Muslim maupun kulit hitam gitu ya. Di Inggris kemarin kekalahan Inggris dari Italia dalam final Europe 2020 melalui penalti kan kemudian menghadirkan rasisme, karena dua penembak Inggris itu adalah berkulit hitam begitu ya, dan kemudian gagal, dan kemudian dijadikan sebagai biang keroknya gitu. Itu manifestasi lain daripada xenofobia. Jadi ketidaksukaan dengan yang asing, kemudian kebetulan ada kegagalan ini kemudian dilampiaskan. Nah,
tentu di era global ini memang umat Islam yang dulu dijajah oleh orang-orang Barat, mereka sekarang menyebar di mana-mana, termasuk mereka menjadi pendatang dalam jumlah yang besar ya di Eropa, termasuk juga di Amerika Utara. Dan xenofobia ini kemudian menghadirkan tadi, karena mereka banyak beragama Islam, menghadirkanlah Islamofobia, dan Islamofobia itu menghadirkan beragam teror ya terhadap umat Islam di termasuk belakangan di Kanada begitu ya, dan kemudian juga yang terjadi di Inggris, yang terjadi juga di Amerika dan di tempat-tempat yang lain. Xenofobia. Yang ketiga adalah sikap ignorance, ketidaktahuan dan kebodohan terhadap Muslim dan umat Islam, tapi dibarengi dengan sikap arogansi dan sikap karena tadi Islamofobia yang sudah berkepanjangan itu membuat mereka karena ketidaktahuannya, karena kebodohannya, karena ignorannya, kemudian mereka begitu saja dengan mudah melakukan tindakan-tindakan yang yang melanjutkan perilaku Islamofobia. Dan memang dalam survei yang dirilis oleh Islamic Network Group, ternyata bahkan masyarakat Amerika Serikat yang disebut sebagai masyarakat biangnya demokrasi, masyarakat yang sudah berperadaban yang tinggi, ternyata tidaklah banyak atau tidaklah merupakan mayoritas dari mereka yang betul-betul mengetahui tentang Islam, dan apalagi secara rinciannya. Hanya 38% orang Amerika yang tahu tentang Muslim, hanya 38%. Itu pun hanya tahu secara umum. Kalau tahu secara detail, itu akan sangat sedikit lagi. Hanya 62% dari masyarakat Amerika tidak pernah berbicara dengan Muslim. Ya kalau tidak pernah berbicara, ya bisa kita bayangkan sementara terjadi tadi jurus-jurus Islamofobia dengan orientalisme yang berkepanjangan itu, ya kalau tidak pernah bicara, ya dibenarkanlah atau mereka membenarkan diri dengan teori-teori yang telah mereka ciptakan itu sendiri. Dan kemudian hanya 57% yang mengaku tahu sedikit tentang Islam. Jadi 57% yang merasa tahu tentang Islam, tapi ada 26% masyarakat Amerika Serikat yang bahkan tidak tahu sama sekali tentang Islam. Bisa Anda bayangkan di abad ke-20, 21 ini masih ada di era informasi terbuka ini, di mana umat Islam juga sudah menyebar luar biasa di mana-mana, tapi masih saja warga Amerika Serikat banyak juga yang tidak tahu tentang Islam. Kalau tidak tahu dan tidak pernah berkomunikasi dengan Islam dan umat Islam, ya itu wajar saja bila kemudian Islamofobia itu bisa berkelanjutan. Sekalipun kita juga mencatat bahwa Joe Biden maupun juga beragam Perdana Menteri Kanada dan juga banyak kepala negara di negara-negara Barat, ya banyak yang kemudian menampilkan sisi objektivitas. Tetapi sikap Islamofobia ini belum bisa terkoreksi secara lebih mendasar, apalagi bila kita bandingkan dengan cara pandang terkait dengan Semitism. Ada ideologi dan undang-undang tentang antisemitism yang mengkriminalkan siapapun yang mengkritisi dan menyalahkan Israel. Tetapi umat Islam disalahpahami, dikriminalisasi, diusulkan undang-undang tentang anti-Islam atau undang-undang tentang anti-Arab, tapi di mana-mana tidak bisa digolkan. Baik, itu tentang Islamofobia. Bagaimana dengan Indonesiafobia? Nah, Indonesiafobia ini satu ungkapan yang relatif ya belum banyak diungkap ya, tapi saya sering mempergunakan istilah Indonesiafobia ini karena saya melihat fenomena tentang bagaimana di Indonesia ini, kalau Islamofobia bisa berlaku kepada orang-orang non-Islam kepada umat Islam, orang-orang non-Indonesia terhadap Indonesia. Nah, tapi Indonesiafobia ini ya memang bisa juga berlaku dari orang-orang non-Indonesia terhadap bangsa Indonesia, karena mereka menginginkan Indonesia dijajah lagi, Indonesia diperlemah lagi. Tapi ini juga berlaku terhadap bangsa Indonesia, umat Islam di Indonesia yang dalam tanda kutip menyalahpahami tentang Indonesia dan relasi antara Indonesia dan umat Islam, serta Indonesia dan jasa besar daripada para ulama, baik itu yang terhimpun dalam partai Islam maupun juga di dalam ormas Islam. Tadi di depan saya sudah sampaikan bagaimana sesungguhnya sikap umat Islam terhadap Indonesia ini. Kita melihat bahwa umat Islam itu melihat Indonesia
sejak dari awal abad ke-20, katakanlah sebagai awal abad di mana kemudian bentuk negara Indonesia sedang dipersiapkan, katakanlah demikian dalam konteks sejarah, kita akan lihat bagaimana justru umat Islam itu memberikan kerangka berpikir, berpijak, bersikap, dan berpihak yang luar biasa, yaitu untuk kepentingan Indonesia, untuk kemerdekaan Indonesia. Karena kita lihat bahwa sering orang menyebut yang disebut sebagai kebangkitan nasional itu dimulai dengan Budi Utomo tanggal 20 Mei tahun 1908. Padahal sesungguhnya pada tahun 1901 sudah hadir kesadaran organisasional atau kesadaran berorganisasi untuk memperjuangkan kemerdekaan kawasan dari penjajahan Belanda. Itulah yang dilakukan oleh Jamiatul Khair. Dari Jamiatul Khair kemudian kita akan melihat bagaimana Syarikat Dagang Islam di Solo, Kiai Haji Samahudi menghadirkan gerakan untuk kemudian memerdekakan Indonesia secara ekonomi dari hegemoni penjajahan ekonomi asing. Nanti kita akan lihat bagaimana baru kalau Budi Utomo tahun 1908, maka Serikat Dagang Islam ada tahun 1905 atau 1904. Kemudian kita akan lihat pada tahun 1911-an Haji Umar Said Cokro Aminoto adalah rujukan bagi para tokoh yang nanti akan menjadi pejuang-pejuang besar di Indonesia. Ya, munculnya partai-partai dimulai dari kebersamaan dengan Haji Umar Said Cokro Aminoto. Munculnya Bung Karno juga adalah karena beliau belajar daripada Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dan Haji Umar Said Cokro Aminoto adalah tokoh yang pertama kali mendirikan Partai Islam di Indonesia. Kita akan lihat lagi nanti bagaimana ya kalau dengan organisasi Jamiatul Khair, dengan partai politiknya Syarikat Islam, demokratisasi di Indonesia dikokoh kuatkan dengan munculnya ormas-ormas ya, dan muncullah Muhammadiyah, muncullah Persis, muncullah Nahdlatul Ulama. Itu semuanya pasti dalam rangka untuk kepentingan umat Islam di negeri ini dan nanti akan dinamakan sebagai Indonesia. Ketika kemudian para pemuda menghadirkan Sumpah Pemuda dan itu dianggap sebagai katakanlah semacam kemerdekaan pertama bagi Indonesia, karena memang di situ dideklarasikan tentang satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Di situ ada peran yang luar biasa, bukan hanya dari tokoh-tokoh umat Islam, tapi juga dari pemuda Islam. Itulah Jong Islami Tenbon. Mereka posisinya jelas, bersama dengan bangsa, bersama dengan umat, memerdekakan Indonesia melawan penjajah Belanda. Itulah posisi umat Islam. Kita akan lihat semakin jelas posisi itu pada keanggotaan di BPUPK, kemudian di Panitia 9, di PPKI, bagaimana mereka menghadirkan kompromi sehingga menghadirkan Piagam Jakarta, bagaimana mereka para tokoh umat Islam baik dari NU maupun Muhammadiyah, dari partai-partai Islam, Syarikat Islam, dari Masyumi, bagaimana kemudian mereka menyelamatkan Pancasila supaya tidak kemudian menjadi dalam trakasi tunggangi untuk kepentingan melakukan separatisme di Indonesia Timur. Tokoh-tokoh umat Islam dari NU, dari Muhammadiyah, dari Partai Islam Indonesia, Mr. Kasman Sungudi Mejo menerima untuk dirubahnya sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan bahkan ketika ini sudah terjadi perubahan yang mendasar ini terjadi dan kemudian Belanda menyerang kembali Indonesia, tokoh-tokoh umat Islam tidak segan untuk mengeluarkan fatwa resolusi jihad, fatwa amanat jihad untuk membela Indonesia. Ketika Indonesia pejabat-pejabat utamanya, presiden, wakil presiden Perdana Menteri ditangkap oleh Belanda, dan kemudian tampillah tokoh umat Islam dari Partai Masyumi, Mr. Syafrin Prawira Negara, untuk kemudian menyelamatkan Indonesia dengan menghadirkan PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Ketika kemudian Indonesia dibelah oleh Belanda menjadi RIS, tampillah tokoh Partai Islam, tokoh ormas Islam Muhammad Nasir untuk menyelamatkan Indonesia dengan mosi integralnya tanggal 3 April untuk kembali menjadi NKRI. Itulah Indonesia, gitu ya. Indonesia yang di sana ada peran yang luar biasa daripada tokoh-tokoh umat Islam. Tetapi ya ini yang kemudian menjadi masalah. Dalam perjalanan sejarahnya memang terjadilah hal-hal yang kemudian membuat tadi sebagian umat itu kemudian melihat terjadinya hal-hal yang membuat mereka salah paham terhadap Indonesia. Dan kemudian dari salah paham itu menghadirkan perilaku yang salah, yaitu yang bernama mengkafirkan, mentauhidkan, dan kemudian memberontak terhadap Indonesia. Itulah yang saya sebut sebagai antipati, Indonesia fobia, salah paham atau benci terhadap Indonesia yang diakibatkan oleh beragam kemungkinan. Salah satu kemungkinannya adalah pertama memang terjadinya tadi mereka melakukan reaksi atas
tindakan-tindakan yang dirasa sebagai tidak adil. Ya, ada dulu Masyumi dibubarkan, gitu ya. Tapi PKI yang jelas-jelas merupakan ideologinya tidak sesuai dengan Pancasila, sekalipun memberontak tahun 48 tidak dibubarkan. Itu tentu perasaan ketidakadilan yang dirasakan oleh umat Islam. Pada zaman Orde Baru terjadi apa yang disebut dengan komando jihad, apa yang disebut dengan peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Talang Sari dan lain sebagainya, yang kemudian umat Islam merasa ya diberlakukan secara tidak adil, dan kemudian mereka melakukan reaksi. Di masa yang sekarang ini, isu tentang masalah radikalisme, terorisme, ketidakadilan ketika kemudian ada FPI dibubarkan, Habib Rizik Syihab diperlakukan dengan cara yang tidak adil, gitu ya, ketika kemudian mereka melihat kerumunan begitu banyak di mana-mana dan kehebohan begitu banyak dilakukan oleh begitu banyak pihak, tapi hanya Habib Rizik yang dilakukan tindakan-tindakan pidana. Perasaan ketidakadilan inilah yang kemudian menghadirkan reaksi. Nah, reaksi itu kemudian menghadirkan sikap tidak bersahabat, sikap memusuhi, sikap menyalahpahami. Ini bagian daripada Indonesia fobia, akibat daripada reaksi terhadap ketidakadilan yang diberlakukan terhadap mereka itu. Yang kedua juga bisa terjadi akibat dari manipulasi sejarah dan atau pengaburan sejarah. Jadi sejarah di Indonesia atau banyak orang menyebut bahwa sejarah ditulis oleh yang menang, tapi yang menang kadang-kadang tidak objektif sehingga kemudian menulis sejarah secara tidak objektif. Mungkin Pak yang paling mencolok adalah belakangan munculnya Kamus Sejarah Indonesia. Kamus Sejarah Indonesia ini memang menyebut beberapa peran umat Islam, tetapi beberapa peran kunci malah tidak disebut. Justru PKI malah lebih banyak disebut. Nah, ketika kemudian sejarah umat Islam tidak banyak ditampilkan dalam proporsi yang sebenarnya, maka umat Islam tidak mendapatkan informasi yang utuh tentang bagaimana peran umat Islam untuk Indonesia, bagaimana peran umat Islam memerdekakan Indonesia, bagaimana peran Islam membela Indonesia, bagaimana peran Islam menyelamatkan Indonesia. Padahal perannya begitu sangat luar biasa. Tapi karena di buku sejarah tidak ditampilkan secara proporsional, di buku ajar juga tidak tampil secara proporsional, umat Islam dibuat tidak tahu atau dikaburkan untuk kemudian mengetahui betapa kemudian umat Islam mempunyai peran sejarah yang demikian dahsyat untuk Indonesia. Akibat ketidaktahuan ini, dan itu muncul dalam ungkapan di bahasa Arab, ungkapannya adalah al-insanu a'da'u ma jahilu. Mereka karena tidak tahu ya akhirnya memusuhi. Tapi ketidaktahuan karena tadi tidak diajarkan, karena memang dikaburkan, dan ini menjadi masalah. Yang ketiga juga barangkali juga karena memang di satu pihak umat Islam di Indonesia ini juga lupa untuk memahami tentang jati dirinya. Jati diri bahwa umat Islam di Indonesia ini bukanlah kelompok yang mempergunakan mazhab Mu'tazilah, yang artinya kemudian ya sudah menafikan wahyu, menomorsatukan Rasul, tapi kemudian juga bisa berlaku i'tizal, ya, berlaku yang kemudian mengaliniasi diri, tidak ikut di dalam kontribusi yang mestinya dilakukan. Indonesia juga bukan kelompok Khawarij. Umat Islam di Indonesia bukanlah akidahnya Khawarij. Khawarij itu artinya adalah mereka-mereka yang orientasinya adalah untuk mengkafirkan, untuk membunuh, untuk melakukan pemberontakan. Umat Islam di Indonesia bukan Khawarij, juga bukan Mu'tazilah, tapi juga umat Islam Indonesia bukanlah Zahiriyah, yang pemahamannya literalis, yang kemudian karena literalis kemudian dengan mudah terjebak pada ideologi mengkafirkan, membid'ahkan, ideologi untuk kemudian dalam tanda kutip malah menghadirkan tindakan-tindakan yang dalam tanda kutip tidak menghadirkan kemaslahatan besar. Umat Islam di Indonesia sebagaimana diajarkan, diwariskan oleh para bapak bangsa, baik itu dari kalangan kiai di NU, di Muhammadiyah, di Persis, di Al-Irsyad, di pesantren-pesantren, mereka-mereka yang menjadi bapak bangsa yang terlibat dalam BPOPK, BPKI, terlibat di dalam resolusi jihad, amanat jihad, PDRI, pemerintah Republik Indonesia maksud saya, dan kemudian NKRI, menyelamatkan Indonesia dari pemberontakan komunis tahun 48-65. Mereka semuanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini orientasinya pastilah bukan untuk anti atau untuk kemudian mengkafirkan atau untuk kemudian melakukan pemberontakan atau untuk melakukan tindakan-tindakan yang menafikan wahyu dan kebersamaan.
orientasi dari Ahlussunnah wal Jamaah tentu adalah bagaimana menghadirkan kemaslahatan terbesar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itulah karenanya, dan itulah yang kita dapatkan dari para tokoh-tokoh bangsa yang semuanya terlibat atau menjadi pahlawan nasional bahwa bangsa terlibat dalam menghadirkan Indonesia merdeka. Tidak ada satupun di antara mereka yang kemudian kalau kita melakukan kajian dari sisi usul din gitu ya, tidak satu dari mereka masuk dalam kategori Mu'tazilah atau Dhahiriyah atau Khawarij. Mereka semuanya adalah keluarga besar Ahlussunnah wal Jamaah. Bila Ahlussunnah wal Jamaah, maka orientasinya tentu mencintai kawasan di mana mereka berada. Karena Rasulullah lah yang mengajarkan tentang cinta Mekah, cinta Madinah, cinta Muhajirin, cinta Ansor. Dan ini menjadi ajaran utama juga di dalam Al-Islam. Yang kemudian dalam Al-Quran pun juga banyak disebut ayat-ayat maupun nama-nama surah yang menegaskan tentang kecintaan kepada kawasan di mana kita berada. Ada surah namanya surah Al-Balad, ada surah yang kemudian menegaskan tentang penyebutan watin, wazaitun, waturi sinin, ada tentang lila, fi Quraisy dan lain sebagainya. Intinya adalah sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, maka ideologi untuk kemudian mencintai bangsa dan negara di mana mereka hidup adalah bagian daripada yang tidak terpisahkan. Karena sekali lagi umat Islam di Indonesia bukanlah Khawarij, bukan Mu'tazilah, bukan juga Zahiriyah, bukan juga Jabriyah, tapi mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah tentang Indonesia fobia yang kemudian belakangan ini menjadi semakin dipertajam dengan adanya kondisi-kondisi fakta atau perasaan dilakukan secara represif, dilakukan ketidakadilan, ulama yang ditangkap, para habib yang ditangkap, dan sementara yang lain-lain dibiarkan melakukan pelanggaran tanpa ada koreksi apapun. Inilah yang kemudian menghadirkan tadi semakin salah paham, semakin tidak percaya menghadirkan Indonesia fobia. Sementara di pihak yang lain dikuatkan ya, dan apalagi melalui jalur politik pembelahan pada Pilpres 2014-2019 ditajam lagi dengan kadrun dan kampretnya itu, kadrun dan cebongnya itu. Nah, ini juga semakin membelah. Jadi yang kadrun dianggap sebagai nanti Indonesia fobia, yang kampret menjadi Islamofobia, dan itu dipertajam sedemikian rupa oleh kepentingan politik, kepentingan ekonomi ya, untuk mengadu domba, termasuk juga mungkin kepentingan dari kelompok-kelompok yang kemudian memang tidak suka Indonesia menjadi kuat. Itulah karenanya permasalahan ini memang menurut saya harus ada solusinya, harus diselesaikan, apalagi kita semuanya sedang menghadapi tantangan terbesar, yaitu adanya COVID-19, di mana kita harus betul-betul bergandengan tangan. Tentu yang harus melakukan kewajiban paling utama adalah negara. Tapi bukan berarti kemudian negara melepaskan tanggung jawabnya dan kemudian rakyat saja yang disuruh untuk berkorban, bergotong royong, dan negara membiarkan menterinya jalan ke luar negeri misalnya, atau membiarkan para menkonya berwacana sendiri-sendiri, dan kemudian menghadirkan sekali lagi masalah yang tidak semakin selesai. Nah, menurut saya tetap saja umat Islam penting untuk berperan menjadi bagian daripada solusi, sebagaimana yang sudah selalu mereka tradisikan sejak dari dulu. Jadi dengan Jamiatul Khairnya, dengan Syarikat Dagang Islamnya, dengan Haji Marsha Cokro Aminotonya, dengan Jong Islami Tenbonnya, dengan Panitia 9, PPKI, dengan Fatwa Jihad, Amanat Jihad, Resolusi Jihad, dengan PDRI, dengan NKRI-nya. Jadi umat Islam menurut saya sekarang ini juga semakin dipentingkan untuk tampil, untuk kemudian menyelesaikan masalah Islamofobia dan Indonesia fobia ini, supaya kita bisa bersatu padu menyelamatkan Indonesia dari beragam upaya apapun untuk memperlemah Indonesia dengan adu domba di antara komunitas yang ada di Indonesia. Untuk kemudian kalau urusannya COVID-19 ya untuk mengatasi COVID-19. Bagaimana caranya? Ini merupakan penutup dari saya. Tentu ada beragam hal yang bisa diupayakan ya. Bagaimana kita berkontribusi mengatasi masalah ini. Yang pertama menurut saya adalah karena ini sangat terkait juga dengan peran dari negara, maka sangat dipentingkan negara itu untuk menghadirkan kondisi yang membuat rakyat tentram, tidak merasa ada yang kemudian dilakukan diskriminasi, sehingga rakyat tidak harus kemudian saling bermusuhan, menghadirkan tadi Islamofobia maupun Indonesia fobia. Negara harus betul-betul menghadirkan kewajibannya melindungi seluruh tumpah darah Indonesia melalui penegakan hukum yang seadil-adilnya. Kalau negara menghadirkan hukum yang adil, maka
umat Islam akan mempercayai bahwa tidak terjadi Islamofobia. Kalau kemudian hukum yang adil ditegakkan, maka yang kelompok yang tadinya Indonesia fobia pun juga akan bisa melihat secara lebih objektif tentang adanya orientasi untuk menghadirkan koreksi atas perjalanan sejarah bangsa yang bermasalah. Yang nomor dua juga penting juga untuk tadi beragam penulisan sejarah yang bermasalah itu untuk dikoreksi. Supaya kemudian kedua belah pihak, kelompok yang tadi masuk dalam kelompok Islamofobia maupun Indonesia fobia bisa melihat secara objektif bahwa Indonesia kita ini adalah bangunan sejarah, bangunan kebersamaan yang luar biasa antara seluruh kelompok bangsa, komponen bangsa untuk menghadirkan Indonesia merdeka dengan beragam kontribusi yang telah disumbangkan oleh para bapak bangsa dari latar belakang yang beragam-ragam, latar belakang kelompok umat Islam dari Ormas maupun Orpol, latar belakang dari kalangan nasionalis dari kelompok Ormas dan Orpol yang juga beragam. Yang ketiga, penulisan sejarah yang baik dan benar, informasi yang baik dan benar ini hendaknya juga masuk dalam kurikulum pendidikan. Supaya dengan demikian maka anak-anak kita, generasi milenial, generasi Z, dan seterusnya yang tumbuh pada era sekarang ini yang jauh daripada peristiwa sejarah masa lalu, mereka tidak hanya dicekoki dengan beragam informasi melalui sosial media yang bisa menghadirkan konflik dan atau menghadirkan tadi cebong, kampret, dan lain sebagainya tadi. Tapi akan justru menghadirkan sebuah pemahaman melalui kurikulum yang disiapkan dengan baik, bagaimana kita sejak dari awal memang adalah bersatu padu, yang Islam bersama dengan yang nasionalis menerima Islam, saling menghormati, saling bersinergi dan bekerja sama. Yang keempat juga penting betul para tokoh bangsa ini, terutama para simpul-simpul massa, simpul-simpul tokoh untuk lebih sering tampil berdialog, bekerja sama, menghadirkan harmoni di antara mereka. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang disebut sebagai paternalistik. Paternalismenya bangsa Indonesia bila melihat para tokoh bangsa mereka tidak mengembangkan permusuhan, mereka tidak terjebak pada perilaku ketidakadilan, mereka justru saling menghormati, bisa bekerja sama. Maka itu akan menjadi contoh yang baik bagi bangsa Indonesia untuk kemudian bisa mengkoreksi Islamofobia maupun juga Indonesia fobia itu. Berikutnya juga bisa kita lihat pada pentingnya kedua belah pihak untuk juga saling berdialog. Gitu ya. Ini kalau tadi di kalangan para elitnya juga dialog itu penting turun pada setiap komunitasnya. Jadi komunitas nasionalis turun ke komunitasnya untuk kemudian membangun pemahaman yang baik dan benar, menghormati kelompok Islamis gitu ya. Dan demikian juga kelompok umat Islam dari partai maupun dari ormas untuk kemudian turun kepada komunitasnya untuk kemudian bisa menjelaskan dan memberikan pemahaman yang baik dan benar tentang relasi kita dengan kelompok nasionalis yang semuanya adalah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia juga. Yang berikutnya dan yang juga sangat dipentingkan karena kita berada di era demokrasi, maka betul-betul demokrasi di Indonesia jangan sampai kemudian malah menumbuh-numbuhkan pembelahan. Itulah karenanya kita menolak keras tentang presidensial threshold yang 20% itu. Karena 2 kali pengalaman menghadirkan 2 kali pembelahan yang itu akan kemudian bisa menjadi tumbuh suburnya Indonesia fobia maupun juga Islamofobia. Kita mengusulkan untuk kembali pada pola tahun 2004 atau 2009 saja, di mana kemudian ada pembatasan tetap memberi ruang untuk kemudian demokrasi yang menghadirkan alternatif yang berkeunggulan. Dan demokrasi yang baik tentu syarat-syarat ataupun aturan main yang dibuat oleh KPU penting betul untuk bisa dilaksanakan. Sehingga dengan demikian maka seluruh bahan kampanye ataupun perilaku politik dalam kontestasi politik yang kemudian menghadirkan penyelewengan, termasuk penyelewengan itu menghadirkan masalah Islamofobia maupun Indonesia fobia, memang hendaknya harus diberikan sanksi. Supaya dengan cara itu maka virus Islamofobia dan Indonesia fobia itu tidak terus berkembang biak akibat daripada pembiaran pada prosesi berdemokrasi. Yang terakhir tentu adalah kita sekarang berada di era sosial media. Sosial media ini penting betul untuk di satu pihak agar menghadirkan tanggung jawab dari banyak pihak yang mengelola sosial media, tapi juga sangat dipentingkan bagi kelompok-kelompok yang sangat cinta kepada Indonesia, cinta kepada Islam, kelompok Islamis dan lain sebagainya untuk justru membanjiri sosial media atau media sosial media dengan konten-konten yang konstruktif, konten-konten yang solutif, konten-konten yang memberikan pembuktian bahwa kita bisa bersama, kita bisa menjadi solusi bersama, kita tidak terjebak kepada pembelahan Indonesia fobia maupun Islamofobia. Kalau kemudian konten ini yang semakin banyak, semakin bisa menjadi alternatif, bahkan bisa menjadi yang dominan,
maka dia pasti akan bisa mengusur konten-konten yang lain yang akan mengobarkan dan menyebarluaskan dan mempermanenkan Islamofobia, Indonesiafobia dalam dua komunitas yang dikotomis, dan itu pasti tidak membantu kita untuk kemudian menjadi bagian daripada yang melanjutkan peran sejarah untuk umat Islam bangkit maju ke depan menjadi bagian daripada solusi, termasuk bantu bangsa Indonesia yang sekarang ini lagi susah akibat daripada COVID-19, dan COVID-19 akan semakin menjadi rumit ketika kemudian bahwa bangsa atau para tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh umat, para influencer, kemudian mereka lebih asyik untuk menjadi buzzer, lebih asyik untuk menjadi yang justru mempermanenkan salah paham, mempermanenkan konflik, mempermanenkan saling bermusuhan. Sangat dipentingkan. Justru mudah-mudahan COVID-19 ini malah menghadirkan kesadaran kita semuanya bahwa musuh kita bersama adalah COVID-19. Musuh kita bersama adalah untuk bagaimana ini kita atasi, supaya dengan cara itu maka bangsa Indonesia selamat, umat Islam Indonesia selamat, negara Indonesia selamat, dan dengan cara itu terkoreksi juga lah Islamofobia dan Indonesiafobia. Rekan-rekan sekalian, terima kasih untuk kesempatan berdialog dan silaturahim pada sore hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Saya ikut berbahagia acara ini bisa terselenggara dengan para narasumber yang kualifikasinya sangat-sangat diakui. Mudah-mudahan akan bisa berkontribusi mengkoreksi kedua kesalahan ini, Indonesiafobia dan Islamofobia, untuk kemudian menghadirkan Indonesia yang jaya dan raya. Barakallahu fikum wal muwaffiq lakum wa nasrun minal qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.